panggilan Haryo, sampai ke situ kangen. Kita harus objektif dong, bahwasanya teori-teori yang dipakai ya teorinya Senok siapa? Mbak Senok itu loh. Berarti sang yang dinukir. Dan itu teori-teori termasuk di dalamnya adalah bahwasannya penanda kubur, prasasti kubur itu adalah bagian terpenting sebuah sejarah. Siapa yang meneorikan itu? Ya Mbah Senok. Dan alhamdulillah dilestarikan oleh pengikutnya. Gitu. Dilestarikan oleh pengikut. Ya. Tetapi harus diingat juga, tapi Bang mungkin kalau izin sebentar Bang Mana, ini kaitannya juga dengan ilmiah. Jadi ketika kita mau menulis sejarah tentang bangsa Indonesia, menulis tentang Indonesia, itu pasti kan rujukannya kan ke Solokonjonge, ke Van der Burg, ke Van der Plas, ke tokoh-tokoh itu. Karena mereka yang pertama kali mengumpulkan, gitu loh. Karena pertama kali mereka yang menyajikan, seperti itu loh, Pangeran. Jadi ini yang kemudian kita melihat bahwa ini kayak ada semacam apa ya? Kapitalisasi intelektual. Hanya mereka lah yang bisa meramu, yang menyajikan, gitu loh. Padahal kalau kita teliti lagi, antara sejarawan Belanda dengan sejarawan Portugis juga banyak yang beda dalam melihat misalkan Nusantara, atau sejarawan Inggris yang mengatakan bahwa jempa itu bukan ada di Kamboja tetapi ada di Aceh, gitu, seperti itu. Sejarawan selain Belanda akan objektif, menulis dengan apa adanya. Tapi sejarawan Belanda dalam ini kan punya kepentingan. Oh iya. Nah, mereka memasukkan kepentingannya dalam hal terkait dengan penulisan sejarah. Ya pokoknya yang diwarisi Mbak Alawi itu kan warisan Belanda semua. Dari dulu Belanda itu juga hobi bikin makam palsu itu. Yang sekarang masih di kampung-kampung dijadiin punden itu kosong semua, itu nggak ada isi makam palsu buatan Belanda. Dia ngejar-ngejar pribumi yang melawan, nggak ketemu dikatakan mati, akhirnya dipasang patokan palsu. Ya, kalau sekarang bedanya kalau Mbak Alawi buat makam palsu untuk cari cuan gitu aja. Kalau dulu duit kan nggak begitu payu ya, nggak begitu berani. Itu ada beliau di daerah saya ya, di Kabupaten Sumeneb ya. Itu ada kuburan tua ya. Kuburan tua itu masih leluhur saya lah ceritanya kan. Jadi saya dulu masih SD itu ada pemerhati kuburan tua ceritanya. Cagar budaya. Pihak keluarga tidak mengizinkan. Karena kuburan itu begini beliau sejarahnya. Jadi yang disebut Kiai Rausi ini memang tokoh yang sangat populer lah untuk wilayah Kecamatan Bunten ya, Kabupaten Sumeneb ya. Sampai sepanjang jalan itu masih jalan nama itu. Dan di kuburan itu beliau di ulu bagian kepala lah, kijengan bagian kepala itu ada taman mininya 1 meter persegi. Itu ada ikan yang sebelah itu tulangnya kelihatan. Menurut riwayatnya itu begini beliau. Dia kakak beradik, sama-sama seorang kiai kondang lah, luar biasa. Jadi dia saling tamu menamu. Si kakak tadi itu bilang sama adiknya, tunggu sebentar deh. Itu Mbak Ayumu masih nggak ada ikan di dapur. Dia ngambil jala, dia berjalan lah di bawah pohon nangka. Ternyata daun nangka itu yang menjadi ikan itu. Si adik ini rupanya tersinggung. Setelah digoreng ikan dimasak, dimakan dagingnya sebelah itu, dagingnya, tapi tulang nggak diganggu kan.
Dia bilang, "Kak, kok ikan ini kok kayaknya hidup," katanya. Oh, enggak mungkin, dia sudah digoreng. Coba ambil baskom putih, Kak, katanya kan. Begitu dilepas, ikan itu hidup. Lalu yang melepas bilang, si adik bilang, "Barang siapa yang melihat kamu karena tubuhmu separuh, maka kalau dia tertawa, mati separuhlah badan dia." Sampai sekarang itu ada tuh. Nah, itu dulu mau dirubah. Nggak tahu katanya orang dari mana ya, katanya dari Timur Tengah apa tuh. Tapi pihak keluarga tidak mengizinkan, sampai sekarang itu ada. Itu literasi sejarah apa hanya sebuah kisah? Mitos, Itu legenda. bukan kisah, itu nyata, itu nyata. Saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Karena itu masih leluhur saya di atas itu. Masih leluhur dari mohon maaf dulu maaf kalau saya telah mengucap dari termasuk keluarga keraton mana? Itu saya tidak mau mengatakan keluarga keraton ya, tetapi dia termasuk orang termasuk lah dulu-dulunya ceritanya kan. Orang dia kalau bikin pesantrennya saja itu batunya itu bukan pakai lulu, dia malah pakai ini katanya, pakai kakak, pakai telur katanya. Itu kalau di kita masuknya legenda bang, mohon maaf ya, tentang ceritanya loh ya maksud saya, Iya, karena ndak masuk akal gitulah. memang. Udah. Tapi kalau sampean mau membuktikan boleh datang ke Madura, ke Kecamatan Lembutan, Desa Munten Tengah. Oke. Nah, desanya Munten Tengah ya, Kampung Pandansari. Sampean cari langsung nama di situ, Kiai Ustadz Beyhaki. Ya, gini, Karena gini, saya gini, lagi ada di Bang, Kaptin, lagi tugas di Kaptin. Bang Mana, izin Sebagai kita Pak Guru di sini kita fokuskan Iya. aja, kita fokuskan aja sesuatu yang bersifat, kita hindari dulu deh yang Iya, betul. bernarasi dengan ritual itu. itu nanti disimpan buat di keluarga sendiri aja, biar kita sendiri ya kita sendiri kan apa namanya lagi berusaha untuk menghindari itu ya, Betul. dalam Karena konteks ritual ini bahwa sangat sensitif gitu. sangat sensitif seperti itu. Kita hindari cerita-cerita yang bermodel-model begitu di ruang publik ya, seperti itu. Dan setiap daerah pasti Iya punya boleh, cerita-cerita monggo, seperti monggo, itu. monggo. Nanti disangka cucunya pakai mukodam aku nanti. Apa dulu? Iya. Bang Sultan, mohon maaf Iya. Bang Sultan. Tadi Bang Sultan menyampaikan bahwa perang pecinan itu juga tak luput dari serangan Ba'alwi, itu gimana ceritanya? Hah? Pemberontakan pecinan. Kalau pemberontakan pecinan kan Raden Mas Garendi itu. Itu yang orang-orang Tionghoa dibantai sama punya Ba'alawi itu. Saya sapa dulu ya, ini ada Kang Mahmud Aroyan. Assalamualaikum Kang Mahmud Aroyan. Waalaikumsalam. Dulu waktu Mahmud. pembangunan itu Ba'alwi belum bisa ngopi-ngopi di sini. Paling hanya 1-2 orang masih yang di sini. Jadi dia nggak berani macam-macam. Iya. Itu Rumel itu kemarin bawa itu. Tapi Wah, Rumel yang ngipi, kulit juga Rumel itu. Ngawur itu. Rumel itu satuan menghalalkan segala cara. Ya, keimanan tergadaikan itu loh demi uang. Iya, yang saya tuh kasihan sama si Rumel, tapi sudahlah, sudah jadi jalan hidupnya. Asiknya pada semangatnya. Ya, gimana Kang Mahmud? Apa yang mau dinarasikan? Enggak ngikut aja. Oke. Intinya gini, kalau asumsi saya ya, sejarah kita jadi rancu ndak karo-karuan itu setelah kekalahan perang Diponegoro atau suksesi 4. Perang Jawa keempat itu wes Belanda nyanyah-nyunyah sampai Ba'alawi subur sampai sekarang itu karena diawali dari situ. Dulu ndak berani biayaan gitu. Mereka ya bahkan nolongso lah kalau lihat mereka itu. Iya. Diponegoro. Rumel kok iso nyangkut-nyangkut pemberontakan pecinan ya apa ceritanya itu? Gimana ceritanya? Ya itu ono apa baca itu loh buku pecinan itu sejarah.
keyakinan sih. Ngawur. Jadi Itulah kadang-kadang kewenangan juga Pak bisa dicapcul. Sayyid Alawi gitu loh, itu yang Masya dia Allah. debatkan kemarin itu dengan saya itu. Saya tidak menjawab, saya jawab dengan singkat saja, siapa sih narasumbernya itu. Banyak Alawiyun. Itu pertanyaan saya kemarin itu ke Rumel. Oh iya, iya. Oh astagfirullahaladzim, Gus yakin itu kah ini? Iya. Ya Allah, Ya, astagfirullahaladzim. kualat, sungkem tangan. Sapurane Gus, sapurane tak boleh jadi sapurane. Kita spill sedikit dong gimana awalnya, saya kok belum mengikuti itu. Sapurane. Yang masalah pecinan itu. Sapurane Gus yakin yo, maafin aku yo. Ini makanya tak delok rasaku iki Kang Sultan iki gini ya. Selalu. Enggak, PP nek ganti itu foto profilnya dia. Biasa. Kepenet akunku mau gara-gara bahas Sultan kita barusan kesurupan Muhyiddin gitu loh. Makanya agak brutal dikit lah. Ya. kemarin itu Itu kita lihat dulu Kang Mahmud lagi apa ini? Lagi ngopi. datang dari acara. Oke. Ya. Haul biasa. Ya. Kemarin itu Rumel kan Terus lagi dipantai. itu perkembangan di kampung di akar rumput bagaimana. Ya, rata-rata mereka sih kayak itu. Ya, masih ada yang pro, ada yang kontra ya. Kita nanti aja ya rame-rame ngumpul ngikutin aja bagaimana perkembangan. Ya. Silakan Gus Yakin. Mohon maaf ya Gus Yakin ya. Sapurane loh. Gimana yang masalah geger pecinan ini menarik ini. Saya Silakan Gus Yakin sampaikan Monggo. dengan hati yang gembira gitu. Nah, kemarin itu kan Rumel kan dibantah sama teman-teman apa debat gak jelas lah intinya. Nah, Rumel kalau di debat seperti itu ya dia ketawa-ketawa. Nah, pembahasan yang sebenarnya kan arahnya kan masa ke Alawi. Ya, benar. Tapi coba apa saya tanyakan itu, ada nggak ke Alawi tertua yang tercatat atau ada makamnya ke kira-kira tahun berapa? Ada itu di bukunya Geger Pecinan. Apa siapa namanya? Sayyid Alwi. Sayyid Alwi siapa Gus? Apa itu Pak Alawi? Ya itu karena ada keluarganya, ada keturunannya dari marga Al-Haddad. Yang data Sayyid Alwi itu apa ada tulisan Al-Haddadnya Gus? Dibukakan nggak ada. Dia Sayyid Alwi saja. Jadi ini menjadi nasihat dari Pak Kubwono, ya Pak Kubwono. Oke, terus Nah itu namanya Sayyid Alwi. Tapi tiba-tiba di keraton katanya itu Al-Haddad gitu loh. Lalu ada yang ngaku sebagai keturunannya gitu ceritanya. Oh berarti itu bukan data di zaman Gus, itu data pengakuan Gus bilang gitu. Gak tahu sih tiba-tiba saya turun aja kemarin ada telepon kan. Itu yang Oh, setelah itu dia itu mengkerdilkan di situ saya yang berkhidmat dia di situ. Setelah Gus Yakin keluar karena ada panggilan, di situ dia mengkerdilkan seseorang bahwasanya kalau yang tidak tahu itu, yang diam itu bodoh, gitu dia bilang. Saya di situ merasa cukup. Gimana sih saya bilang, Rumel kok bicara seperti ini dalam hati saya, kok mengkerdilkan kok mengkerdilkan semua orang di situ saya bantah dia. Kalau Anda berbicara itu, tolong Anda pahami dulu apa yang Anda baca. Dia saja bacanya saja belum selesai, itu masih belum berapa, infonya saja masih belum dia bedah semua gitu loh saya. Saya tuh menanyakan sumber primer itu dari mana. Dia juga nggak tahu dari situ, makanya saya menunjukkan data dari situ, dia langsung bungkam karena saya tak tahu gitu. Ya Abdurrahman. Ya
ya. Justru Romel gitu loh. Dia mengkerdilkan seseorang, di situ dibilang semuanya bodoh semuanya. Gini, memang dulu itu di tahun 17 sampai 18 itu nggak ada cerita orang Arab itu nyaman itu kok bisa muncul di geger pecinan. Besarkan Gus Yakin Raden Muhammad. Aduh, ampun. Gimana Pangeran Haryo itu? Ya memang saat itu perannya cukup signifikan ya kaum Pahlawi ketika geger pecinan. Loh, Tugas belum apa sudah ada? Oh, Gimana? tugasnya kan Jelasin. tugasnya kan mulung untuk mengumpulkan bekas-bekas reruntuhan itu. Jadi cukup signifikan. Sebentar. Kalau datang ngawur kita jawabnya juga ngawur gitu loh. Oh gitu. Ya Allah. Ampun. Ini ada temuan kita ya, ada temuan kita yang luar biasa. Ada makam di salah satu tempat di Jepara, itu makam seorang Habib yang bertarik tahun 1020 Masehi. Weh, Artinya leluhurnya belum lahir, anak cucunya sudah meninggal di Nusantara. Mantap sekali itu. Mari kita eksekusi bersama. Ini bener. Tim kita menemukan itu. Ya Allah ya Rabb. Sangat terima kasih Pangeran atas kerja nyata yang Anda lakukan. Luar biasa sekali. Semangatnya ya. Mukanya bukan pasar ya. Begitu kita tanya juru kuncinya apakah pernah ada perubahan, makam tidak, ini asli. Begitu kita teliti, itu nisannya pasnya tahun 1500-an, tapi tulisannya meninggal tahun 1020 Masehi. Gimana sih? Aduh, Ya, kuncinya ada kebingungan. iya. Banyaklah data-data kita di lapangan yang nemukan yang gitu-gitu, tapi kan belum kita explore karena masih dalam penelitian belum selesai ya. Nanti kalau sudah selesai baru ini loh. Ya memang dulu sekarang itu alih fungsi menjadi buku tipu. Permasalahannya. Enggak ada ngomong tapi nunjukin itu. Telasin Bukan sama ente Sultan, bukan sama ente Gus Yakin. Iya, kapurane Gus Yakin. Kapurane aku yo. Jangan ngomong di aku yo. Aku juga kapurannya ya. Nggak ada gambar lain. Kualat aku ke Kabur. Tulisan kayak gini dulu buatan mana ya Gus ya? Kalau buatan Cina nggak mungkin itu ya. Nisan-nisan begini. Dia atau dari mana tuh? Tak kasih tahu ya. Ini waduh aku nelongso kemarin itu. Kita meneliti semua nisan di komplek itu ukiran semua seperti bagus. Ada satu yang polos. Ternyata siapa pengukirnya? Bener ini. Ini bener ini. Di mana itu? Di Madura. Di Madura. Jadi itu makam pengukirnya itu nisannya Soalnya polos. ada lagi yang bisa ngukir. Pengukirnya udah mati terus. Nggak serius nanya. Itu nisan-nisan dulu belanjanya juga impor mungkin ya? Oh enggak. Itu bahan lokal, pengukir lokal itu. Jadi kita bisa melihat ukiran gaya mana gitu kan. Walaupun nisannya nisan katakanlah nisan Demak gitu, tapi gaya ukirannya kita bisa lihat. Oh ini ukirannya gaya Jawa Timuran. Nah, gitu. Oh ini ukirannya Jawa, oh Cirebonan kita tahu. Oh ini model Maduran gitu, kita tahu. Walaupun bentuk nisannya, tipologinya Demak. Nah, pertanyaannya akhirnya kan ini siapa yang saat itu orang Jawa Timur atau orang Madura yang datang ke atau menjadi pejabat di Demak?
Itu artinya, jadi artinya tidak meninggalkan asal usulnya, tetap disematkan di dalam ornamen nisan. Artinya menunjukkan bahwa beliau adalah pejabat Demak yang berasal dari Madura, karena ornamennya adalah ornamen Madura. Seperti itu. Gus sing anu lho Gus, api Gus, ojo foto Gus, videone wingi lho Gus. Nanti kayak rampak kok Turun di air Pak. Mental apa? Video nggak bisa disetel dan kan menumpuk. Kenapa nggak bisa disetel? Memang bisa nyetel video. Oh iya sih sampai ini. pakai pak Ada. bisa tuh mah globo HP dah HP. sih Siapa ada yang tahu nggak itu silsilah? gimana Ada yang tahu nggak silsilah ngerang di Tambak Romo Pati itu? Wah, di Kiai Rampak sudah turun ini. Halo? Oh, beliaunya biasanya paham yang gitu-gitu. Ada yang itu nggak paham yang di Sunan Ngerang Pati? Sunan Ngerang. Nah, kemarin kan tahun baru kita memang baru pertama kali, kok silsilahnya aneh banget gitu. Gimana silsilahnya itu? Ya ke Balawi juga. Enggak melalui siapa? Melalui itu. Nama makamnya siapa? Nih Ki Ageng Ki Sunan Ngerang. Sunan Ngerang. Nyai Ageng berarti Nyai Ageng Ngerang. Pak, maksudnya melalui siapa Pak? Sunan Derajat atau Dari Syekh Maulana Ishak terus ke atasnya itu siapa tuh yang Azmat Khan itu. Iya. Enggak, itu kan Allah ya Rob. udah tahu Kisah dongeng. udah tahu Gimana ya? Bias. siapa Sunan Ngerang siapa putranya Sunan Giri kan? Kalau nggak Sunan Ngudung kayaknya. Sunan Ngudung yang nggak Maulana Ishak. Nggak tahu ya, adanya di pusat di situ. Saya kan terus nyari di Google ya. Oh betul. Ada fotonya Ki Nur Ihya yang terus nunjuk itu. Saya nggak lihat videonya kan. Ya. Ngerang. Kemarin ada itu yang eksebisinya Pelesir Wali dia ada eksebisi tempatnya itu. Lihat makanya Sunan Ngerang. Ya, misalnya kafe. Ada isinya sedikit. Kalau cara cerita Semuanya masyarakat sekitar kan itu ya. Mertuanya Sunan Muria. jauh. Tahu? Jauh dari Sunan Muria. Maksudnya jauh gimana? Eranya. Oh, Lokasi. lainnya ya. Kalau lokasinya jauh, jauh. Muria, Sunan Muria mah di Enggak, maksudnya mertuanya Sunan Sunan Ngerang. Kalau Sunan Ngerang itu di dekatnya Syekh Jangkung. Dia di Pati kan? Tambak Romo. Enggak, maksudnya secara cerita masyarakat sekitar Sunan Ngerang itu kan mertuanya Sunan Muria gitu. Nggak sempat nanya sih. Lama banget. Yang secara cerita begitu. Nomor Yang ada di situ ya. itu kan sih masih belajar juga. Karena apa, pembelokan sejarah itu sudah terlalu ngawur kan. Yang lain. Terlalu ngawur banget itu dari ya, kalau orang-orang kebanyakan nih nggak peduli soal itu.
istilahnya kebanyakan orang kampung itu anut gubyuk, nggak ngerti nggak ngerti rembuk gitu. Ya. Di daerah mana itu? Apanya? Salah. Ditanyakan daerah apa? Enggak, saya ngecek orang, saya ngecek teman saya. Maaf. Oh, iya. Udah malam-malam bahasanya. Ya, ya. Memang jam kita kalau bahas masalah patok itu ya pasti malam. Ya. Menyesuaikan. Kok rasanya wagu ya. Tapi Kalau dibahas siang-siang itu. saya nggak siap sebenarnya. Ya, biasanya rekrut kali. Iya, iya, iya. Itu. Gus yakin. Hmm. Maaf ya Gus yakin ya, kalau saya salah lah Tuhan berkata ya. Tapi perlu saya tuh mau minta penegasan lah dari Gus Yakin tentang yang dijabarkan oleh Rampak tentang masalah-masalah yang tadi dia sampaikan itu. Ya. Kenapa? Memang apa dahulunya memang ada apa literasi, memang apa namanya itu sumber primernya memang kayu, apa memang betul yang seperti dinyatakan oleh Pangeran Haryo gitu loh. Maaf ya. Ya memang kayaknya itu rata-rata sebagai nisan orang biasa, kan saya bilang orang biasa itu warga lokal, warga sekitar. Nah, jadi misalnya nih dalam satu desa ada kiai, ya, ada kades, ya, atau demang, ada sekitar anak anak. Iya ya siap. Halo. Masih ada anak kecil nih. Oh itu kalau tidur tengah malam biasanya sampai jam 3 baru tidur tuh putrinya keyakin Pak. Lanjut ya. Apa? Iya silakan. Apa namanya tadi itu? Nah itu. Kenapa kok dari kayu? Karena begini. Ketika orang-orang ini tidak berpengaruh, ya, orang-orang ini tidak mempunyai, pasti kan gini, orang biasa itu kan biasanya tidak memiliki nasab. Nah, Ini perlu menegaskan lagi saya, mohon maaf bagus akhirnya. Itu berlaku di satu daerah atau mencangkup semua pulau gitu? enggak, ya yang saya temui ya di wilayah Jawa Timur terutama. Oh iya siap. Berarti terbatas lah gitu ya? Ya kalau di Aceh ya kan harus penelitian di tempat lain. Oh siap. Kalau di Jawa Timur ya intinya kayu itu memang dipakai di kalangan umum, masyarakat umum atau orang biasa saya katakan. Kecuali tadi itu kalau misalnya ada tulisannya atau ada ornamen itu ornamen yang nisan dari keluarganya, misalnya ada nisan keluarganya bahan andesit atau dari batu karang. Tapi ada di sebagian lain nisan keluarganya yang sama, ornamennya sama, tipologinya tapi dari kayu. Ini masih satu keluarga. Kenapa kok memilih kayu? Satu biasanya keterbatasan bahan. Karena tidak adanya pemikir yang ahli biasanya di daerah itu, hanya memakai kayu gitu loh. Tapi kalau orang biasa pasti tidak memiliki tipologi. Tapi kalau dulu rata-rata campur entah kayu entah batu, hanya batu aja. Jadi kesimpulannya nisan kayu banyak dipakai masyarakat atau warga biasa lah ya yang ditanggung. Baik kiai ya misalnya kiai. Jadi di mati ya. Itu misalnya biasa mempunyai tipologinya apa? Keilmuan. Ada tipologinya ada. Terus jalur masaknya dicari. Oh dia masih keilmuan dengan musik. Jadi bisa menjadi kedaton.
atau misal Provingo, jadi biasa keluarga besar Ampel, Provingo itu dari abad berapa yakin? apa kayu? Iya iya. Ya, gini loh. Kalau sampean ada di pesisir, nya kayunya dan batunya sedikit, kemudian memilih untuk dimisalkan kayu atau batu kira-kira. Itu kan tergantung wilayah saja. Kalau batu masih banyak ya pakai batu. Tapi intinya batu yang polos saja, nggak ada ornamen. Ini batu ngumpul gitu, kayak batu. Udah bawa kapok gitu lah. Nggak diapa-apain gitu. Iya, jangan polos atau batu tanah. Ditaruh di batu dua gitu kan. Tapi kalau di situ banyak kayu, ya, yang biasanya diketok dikelupas terus dibuat papan gitu ya, kurang 1 meter ini ditancapkan setengah meter. Itu misal-misal dulu itu. Dan masih menarik kok, masih Tapi kalau ada sebagian terbuat dari kayu, tapi sebagian terbuat dari batu, Nah, batunya gimana dulu? Berornamen enggak? oh enggak. Iya, ya sama orang-orang biasa saja. Oh iya. Itu tandanya beda era. Era saja atau biasanya apa ya? Lokasi. Oh iya iya. Iya. Bahan-bahan. Bahan ya. Kalau di situ banyak batu-batunya, jarang kayu, pakai batu lah. Tapi kalau di tengah hutan, masa pakai batu? Ya kayu paling banyak kan gitu. Naik gerampak nggak naik gerampak. Itu saja kalau masalah itu. Makanya kalau kayu itu kan susah sekali diteliti karena begini, rata-rata kayu kan nggak bertahan lama, kecuali kan dirawat ya. Jadi misal gimana itu. Tapi kayu ulin itu lumayan kuat juga Gus. Iya kalau di dalam ruangan, itu Pak Bisul di luar ruangan, ya habis juga. Tetap nggak bisa mengalahkan batu. Iya iya. Kalau bicara berat kan itu ukuran. Sama kalau misalnya dari apa ya, plastik pun kalau di dalam ruangan ya awet. Ada di Malik Ibrahim itu satu dari nisan kayu, dia dari Palembang, ada Mas Yaka namanya itu tahun 60-an itu sudah propos, misalnya besar dari kayu, ada warnanya, ada tulisannya lengkap, warnanya siapa, gelarnya siapa, wafatnya tahun berapa, gelarnya siapa, ada lengkap, tapi mulai propos, jadi kelemahan nisan kayu di situ. Jadi apa ya, dapat disimpulkan bahwa nisan kayu itu nanti akan mengarah kepada nisan yang tidak bertipologi rata-rata gitu. Tapi jika pun ada yang bertipologi berarti memang ada kekhususan, entah itu dari aspek pembentukannya itu, kalau batu itu ada kekhususan atau memang ada kemauan dari yang dimakamkan. Iya. Itu kan kekhususan bahasanya, Iya. bukan secara umum. Kalau bicara secara umum, nggak ada di diri kedaton itu nisan kayu. Saya belum menemukan. Iya. Berarti pada intinya tuh setiap apa ya, pulau ataupun provinsi itu kan punya cara dan tradisi mereka untuk menisankan seseorang gitulah ya, bisa ya. Iya, misalnya di Kalimantan, di Kutai itu nisan raja-raja di sana itu nggak pakai kayu. Iya. Itu memang tradisi mereka karena di tengah hutan. Misalnya, kenapa kok pakai kayu semua? Yang penting ada tipologinya, berarti tipologi keluarga masih dipakai. Iya. Nisan kayu
sebagai kekhususan memang dipakai di Kalimantan karena melimpahnya bahan gitu. Tapi pada umumnya nisan kayu yang ada di Jawa terutama ketika tidak mempunyai tipologi itu ya tadi yang saya simpulkan bahwa memang warga masyarakat sekitar ya warga lokal itu memakai nisan kayu karena banyak yang hilang kayu yang nisan-nisan yang hilang itu dari kayu itu ya karena memang tidak bertahan lama. Makan korosi lah ya Gus ya. Iya, walaupun nisan yang paling kuat nisan kayu ulin ya, itu pun kan ya biasanya kan tidak terdapat di semua wilayah. Iya. Makanya semua itu tergantung tempatnya dan memang rata-rata nisan batu itu tetap pilihan nomor 1. Iya. Kecuali orangnya ya itu tadi lah kalau ngomong kan nggak enak. Ngomong orang biasa satu. Berapa lama sih Gus yakin nisan kayu ini termakan korosi itu? Ya kalau dibiarkan di kena hujan kena panas ya 10-20 tahun ya habis. Iya ya. Iya kalau kena hujan kena panas loh ya. Tapi kalau Kan banyak makam umum itu kan banyak ya tuh Gus yakin yang masih bersifat masih bersifat tradisional lah gitu tuh. nah saya masih menangi kok waktu kecil saya itu di Madura itu Iya. kan ditancapkan gitu aja dari kayu kayak papan gitu loh. Iya tahu. Nah itu masih banyak tapi biasanya ada kayak model geraji gitu kan lincip-lincip gitu sampingnya atasnya terus biasanya dicat biar awet. Iya betul. Itu warna merah, warna hijau, warna putih dan itu pun selama-lamanya ya nggak sampai ratusan tahun. Kalau nggak